Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum budidaya pakan alami. Budidaya cacing sutra atau Tubivex sp. Dosen pengampu Dr. Insinyur Subandiono MASC. Anggota kelompok 4 ada Nur Salma Dewi, Gilda Naila Fajrianti, Padita Adi Ardana, Gian Rudik Jack Dermas, Muhammad Farhan Maulana, Alwi Hanan Putra, dan Rafalia Hanifah. Cacing sutra atau Tubivex sp merupakan jenis cacing Oligochaeta yang dimanfaatkan sebagai pakan alami untuk benih ikan hias. Menurut Pursetio et al. 2011, cacing sutra mampu memacu pertumbuhan ikan lebih cepat dibandingkan pakan alami yang lain karena memiliki kandungan protein yang tinggi, yaitu 57%, kandungan lemak 13,3%, serat kasar 2,04%, dan kadar abu 3,6%. Cacing sutra mampu mentolerir perairan dengan salinitas 10 ppb dan dapat didukung oleh habitat dengan endapan lumpur. Sifat hidup cacing sutra menunjukkan organisme dasar yang dapat membenamkan diri pada lumpur, seperti benang kusut dengan kepala terkubur dan ekor yang melambai dalam air dan bergerak berputar. Berikut klasifikasi cacing sutra, yaitu filum Annelida, kelas Oligochaeta, ordo Haplotacida, famili Tubivicidae, genus Tubivex, spesies Tubivex sp. Metode pertama, persiapan wadah. Kedua, persiapan media tumbuh. Ketiga, proses penebaran bibit. Keempat, pemupukan dan fermentasi. Dan yang terakhir, panen. Gunakan kolam terpal karena dapat menampung banyak cacing. Sebelum menggunakan, dibersihkan dahulu dengan cara dikuras airnya dengan semprotkan ke seluruh permukaan. Lalu, biarkan kolam mengering dengan sendirinya. Perlu diperhatikan kondisi dan tempat, yaitu tidak terlalu panas dan tidak terkena sinar matahari langsung. Kemudian untuk pengisian air sendiri menggunakan air bersih yang mengalir. Langkah kedua, persiapan media untuk cacing sutra, yaitu pertama, siapkan lumpur sawah yang steril dari kotoran. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir bibit penyakit di dalam lumpur. Setelah itu, masukkan lumpur sawah ke dalam kolam. Sesuaikan jumlah gumpalan dengan ukuran kolam minimal tinggi yang mencapai 10 cm. Setelah itu, siapkan pupuk kandang di dalam bak. Anda bisa tambahkan campuran nutrisi tambahan agar pupuk lebih lembut jika tercampur rata. Masukkan ke dalam kolam terpal yang telah diisi lumpur. Terakhir, alirkan kolam dengan air bersih sampai semua media cacing terkena air. Sampai tahap ini, biarkan kolam duduk selama kurang lebih 3 hari agar kualitas pupuk dan lumpur lebih baik untuk bibit cacing berkembang setelah 3 hari dan kelak diberi bibit cacing sutra. Langkah selanjutnya adalah penebaran bibit cacing sutra ke dalam kolam. Di sini mengambil manual dari alam, yaitu pari sungai, tetapi cacing yang didapat dari alam harus dipastikan bersih dengan cara terlebih dahulu dikarantinakan agar bakteri dan patogen hilang. Caranya dengan dialirin air bersih dengan kucuran air kecil. Saat penebaran bibit ke dalam kolam, matikan alat filter air kolam agar air tenang. Lakukan aklimatisasi agar cacing tidak stres begitu ditebar. Caranya, taruh plastik bibit cacing di permukaan air kolam, diamkan sebentar agar cacing bisa menyesuaikan dengan suhu kolam. Setelah sekitar 30 menit, buka plastiknya dan buang airnya. Tebar bibit di kolam dengan kedalaman kira-kira 1-2 cm. Jika penebaran sudah selesai, tidak perlu diberi makanan, karena cacing akan mendapatkan makanan dari media yang dibuat di kolam. Yang keempat, pemupukan dan fermentasi, yaitu pemberian pakan yang sebaiknya dilakukan seminggu setelah cacing ditebar. Selama seminggu, cacing tidak perlu diberi pakan karena sudah mendapat nutrisi dari media cacing dalam kolam. Setelah 1 minggu, cacing akan membutuhkan lebih banyak nutrisi. Pakan yang dianjurkan adalah ampas tahu, karena ampas tahu ini mengandung nutrisi berupa protein kasar dan karbohidrat yang baik untuk pertumbuhan cacing. Untuk memberi makan, cacing harus mematikan filter kolam terlebih dahulu. Setelah itu, taburkan ampas tahu fermentasi yang sudah siap untuk dipakan cacing. Tunggu hingga pakan larut ke dalam air tambak selama kurang lebih 15 menit. Baru bisa dihidupkan kembali saringannya. Pemberian pakan ini sangat penting untuk pertumbuhan cacing, sehingga tidak boleh diabaikan. Terakhir, budidaya cacing sutra adalah panen. Untuk panen, pertama bisa dilakukan sekitar 70 hari setelah cacing ditebak di kolam. Setelah yang pertama panen, biasanya petani bisa memanen cacing sutra lagi setiap 2 minggu sekali.
Waktu yang disarankan untuk pemanenan dilakukan pada pagi atau sore hari. Tanda jika cacing sutra sudah siap dipanen dapat dilihat dari lumpur media cacing yang sudah cukup kental jika dipegang. Cara pemanenan cacing sutra dapat dilakukan dengan menggunakan serong atau bahan yang halus dan lembut. Cacing sutra yang diperoleh dan masih tercampur dengan media budidaya dimasukkan ke dalam ember atau bak berisi air kira-kira 1 cm di atas media budidaya, sehingga cacing sutra tersebut muncul ke permukaan media budidaya dan cacing sutra siap dijual. Lalu, terdapat hasil dan pembahasan. Yang pertama, kandungan nutrisi. Dapat dilihat pada tabel 1 nilai nutrisi cacing sutra. Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa pemberian pupuk fermentasi memberikan pengaruh yang sangat nyata. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pupuk fermentasi kotoran burung puyuh 50 gram per liter, 100 gram per liter Dekatul, dan 50 gram per liter ampas tahu efektif meningkatkan kandungan nutrisi cacing sutra. Kesimpulan, pemberian pengayaan media kultur cacing sutra yang difermentasi menggunakan ampas tahu memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap produksi biomasa, populasi, dan kandungan nutrisi cacing sutra. Dan pada perlakuan C, 50 gram per liter ampas tahu merupakan perlakuan terbaik pada penelitian ini.